Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana tips dan trik untuk teman-teman memilih batu akik pandan yang baik ketika membeli, didasarkan dari pengalaman saya selama kurang lebih 5 tahun dari 2015 melakukan jual beli batu akik pandan. Di sini kita akan membahas kriteria-kriteria pandan yang menjadi acuan saya membeli dan memilih batu akik pandan yang ingin saya punyai. Biasanya saya membeli batu pandan itu saya datang, kemudian saya lihat-lihat dulu, kita center juga, dan itu kalau sudah dapat yang menarik sesuai dengan kriteria saya, itu baru saya pilih. Kriteria ketika memilih batu pandan yang saya pengen itu biasanya satu, sisik yang ada di batu pandan itu sendiri, entah itu sebagai sisik betok yang besar-besar atau sisik yang betik yang kecil-kecil. Kriterianya hampir sama semuanya. Pertama, mungkin saya akan pilih dimensi sisiknya ini kiri dan kanan itu, atau besarnya sisik antara kiri dan kanan itu sama atau tidak. Entah itu sisik betok yang besar-besar, itu saya pengennya seragam gitu. Sisi kiri sama sisi kanan biasanya saya cari yang agak seragam. Kemudian kalau yang sisiknya betik itu sama, saya cari sisiknya yang betik yang seragam besarnya kiri dan kanan. Kemudian hal lain tentang sisik yang saya lihat adalah ini sisiknya, kalau bahasa saya itu ngangkang apa enggak. Ini sisiknya templang apa enggak kalau bahasa lainnya, atau bahasa kerennya yang lain adalah ini sudut antara sisiknya itu sama atau tidak. Kalau bisa, yang saya cari andaikan ini sisik dan ini sisik, sudutnya saya pengen sama seperti ini. Jangan seperti ini, templang biasanya, atau seperti ini templang. Kalau seperti ini terbuka di satu sisi, saya berpikir bahwa itu akan mengurangi keindahan dari batu pandan. Nilai harganya pun ketika kita seandainya akan jual lagi juga akan beda. Terus masih mengenai sisik, saya juga akan lihat bagaimana rapihnya sisik itu. Jadi seandainya dimensinya sudah sama, kemudian dia nggak templang, sudutnya sama, itu kita lihat lagi, itu ada sisik-sisik jentil nggak, ada sisik-sisik jigrak nggak. Kalau bahasa saya itu sisik-sisik yang naik ke atas, yang arahnya berbeda dengan sisik-sisik yang lain. Seandainya sisik yang lain menyudut gini, dia ada di atas menghadap ke atas. Nah, itu ada sisik seperti itu nggak jentil. Kalau misalnya ada, kita pertimbangkan itu masih bisa di resize nggak. Jadi kalau seandainya sisik seperti itu masih bisa di resize, masih bisa dapat dimaksimalkan asal harganya masuk, itu akan saya pilih. Pertimbangan lain membeli batu pandan itu sebenarnya ada pertimbangan yang agak berbeda dengan kriteria bagaimana memilih pandan yang baik. Contoh, saya akan mempertimbangkan ini masa depannya batu mau dibikin seperti apa. Ini masa depannya batu akan kita setting seperti apa. Misal ketika saya pengen masa depannya batu pandan ini menjadi pandan semu lumut atau pandan lumut, maka saya akan mencari batu dengan sisik yang masih terbungkus anggur. Dengan begitu, saya berharap bahwa dengan adanya space anggur yang ada di batu pandan itu akan menjadi celah buat warna masuk ke sela-sela batu pandan. Jadi akan lebih memudahkan pandan ini bermetamorfosis atau berubah menjadi pandan semu lumut atau pandan lumut. Pertimbangan yang lain selain sisik adalah bagaimana kristalisasi batu.
ketika saya dihadapkan dengan beberapa batu, katakanlah 3-4 batu dengan kriteria sisik yang saya inginkan, pertimbangan yang lain adalah bagaimana kristalisasinya. Batu 1, batu 2, batu 3 kita bandingkan, kemudian kita lihat lebih kristal yang mana. Salah satunya ya kita bisa lihat dari bagaimana klep atau giwang lah, kalau seandainya dia batunya kristal sekali di daerah bawahnya, atau klep di daerah atasnya melintas dari sisi kiri ke sisi kanan, sisi kiri sisi kanan. Bisa kita bantu dengan senter misal seperti ini. Nah, kita bisa lihat itu, kita goyangkan bagaimana kristalisasinya dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Kita bandingkan dari beberapa batu itu, yang paling kristal itu yang saya pilih. Hal lain yang juga menjadi satu pertimbangan ketika memilih batu, saya melihat bawaan batu itu sendiri, atau minus yang berasal dari batu itu sendiri. Yang saya maksud di sini adalah, satu, saya akan melihat dia ada Sulaiman apa enggak. Kemudian saya juga lihat bagaimana ada druzi atau enggak. Kemudian ada kapur atau enggak gitu, atau ada biang warna apa enggak. Caranya bagaimana gitu. Bisa kita center. Kalau untuk Sulaiman, misal kita center seperti ini, dia akan terlihat garis seperti garis, entah itu dia berbentuk miring, yang mengubah, yang kadang-kadang dia mengubah dari arah pergerakan sisik. Kemudian kalau biang warna, kelihatan dia akan memiliki warna yang berbeda dari warna dominan batu itu sendiri. Misal pandan itu yang kita lihat, yang kita akan beli berwarna putih atau kapas, kemudian ada biang warna, kadang-kadang biang warna melintas warna kekuningan seperti itu juga menjadi bahan pertimbangan saya. Kemudian ada druzi atau enggak. Kalau druzi ini udah kalau buat saya agak sulit ya, karena memang druzi ini termasuk yang merusak keindahan batu buat saya. Kemudian tidak bisa dimaksimalkan kecuali dengan cara di resize. Itu kalau untuk druzi. Demikian pemaparan yang bisa saya berikan untuk bagaimana cara memilih batu akik pandan. Semoga bermanfaat. Kemudian salam pandan selalu di jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.